Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ibrah IoT Universitas Ibrahimi Situbondo akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yakni tentang Internet of Things Smart Home, yang mana pada kali ini kami membuat sebuah perangkat untuk mengukur suhu dan kelembapan dari sebuah ruangan. Tema yang kami angkat adalah prototipe smart home monitoring suhu dan kelembapan berbasis ESP32 untuk lingkungan tropis Situbondo. Nah, latar belakang mengapa kami mengambil tema ini adalah dari perubahan iklim yang semakin ekstrim telah berdampak signifikan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah beriklim panas seperti Kabupaten Situbondo. Suhu tinggi yang berkepanjangan dan kelembaban udara yang tidak stabil dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam aktivitas sehari-hari, serta berisiko bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak, dan juga berdampak kepada alat elektronik yang ada di rumah kita. Keterbatasan pemantauan kondisi lingkungan di dalam rumah masih menjadi kendala umum, terutama karena perangkat yang ada cenderung mahal atau tidak terjangkau. Untuk menjawab tantangan ini, perancangan dan pembuatan perangkat IoT Smart Home, pengukur suhu dan kelembapan dengan pengendali kipas otomatis fan DC 12 volt menjadi solusi tepat guna bagi masyarakat Situbondo dengan integrasi sensor suhu dan kelembapan serta aktuator. Kipas sistem ini tidak hanya memantau kondisi lingkungan secara real time, tetapi juga mengambil tindakan otomatis untuk menjaga kenyamanan termal di dalam rumah. Sistem ini dapat diakses melalui aplikasi Smart Home berbasis IoT, memberikan kemudahan kontrol dan pemantauan dari jarak jauh. Nah, perangkat ini nantinya ketika sudah digunakan, maka bisa kita kontrol dengan jarak jauh, karena nanti perangkat ini akan menggunakan sistem cloud atau sistem berbasis website yang bisa dikontrol juga dari HP, sehingga bisa diremote dari jarak jauh. Entah itu ketika fans yang ada di sini atau kipas yang ada di sini, ketika suhunya naik, maka kipasnya akan hidup. Nah, ketika suhunya sudah turun, kelembabannya sudah normal, maka kipas akan mati. Seperti itu. Dan ketika di jarak jauh, ketika di tempat jauh, kita bisa mengkontrol. Semisal ketika tidak ada orang, tidak ada hal-hal yang dapat memicu hal yang tidak diinginkan di rumah, maka kita bisa mengkontrol dengan entah itu kipasnya dimatikan atau sistem ini yang akan dinonaktifkan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada diagram sistem dan alur kerja dari perangkat ini, yang mana pada diagram tersebut terdapat 5 komponen yang di dalamnya ada ESP32 sebagai microcontroller atau pembaca sensor atau sebagai otak yang mengkontrol dari semua sensor, relay, dan perangkat yang lain. Sehingga microcontroller ini adalah microcontroller utama untuk membaca sensor, mengkontrol relay, dan mengirim data ke LCD untuk ditampilkan nantinya data yang sudah ditangkap oleh sensor. Yang kedua ada DHT22. DHT22 ini adalah sensor yang bisa menangkap suhu atau mengukur suhu dan juga kelembaban, yang kita gunakan adalah sensor 22. Sebenarnya ada juga sensor DHT11. Namun bedanya adalah DHT11 dengan DHT22 perbedaannya terletak pada sensitivitas. Sensor DHT22 lebih sensitif terhadap kepekaan suhu dan juga kelembaban, sehingga kami menggunakan sensor DHT22. Lalu yang ketiga ada relay. Relay di sini dihubungkan ke ESP32, fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan fans atau kipas sesuai dengan perintah yang kita buat nanti di codingnya, sehingga perintah yang sudah kita masukkan kepada ESP32 atau coding yang sudah kita masukkan itu akan langsung dikirimkan dan dibaca oleh relay untuk menghidupkan dan menonaktifkan kipas. Yang keempat ada fans atau kipas DC 12 volt. Di sini kami menggunakan 2. Nah, fan ini digunakan
dan dihubungkan ke relay dalam kondisi on atau off berdasarkan suhu dan kelembapan. Jadi ketika perintah ataupun suhu naik, suhunya naik, kelembabannya turun, maka kipas akan hidup untuk menyesuaikan atau menurunkan thermal atau suhu dalam ruangan, sehingga suhu dan kelembabannya tetap normal. Sebaliknya juga seperti itu, ketika kelembabannya sudah normal dan suhunya sudah turun, maka kipas yang awalnya hidup akan dinonaktifkan. Lalu yang terakhir ada LCD 6x2 12C, yang mana LCD ini sebagai alat untuk menampilkan data suhu dan kelembapan yang dibaca dari sensor. Artinya ketika kita tidak memegang device atau handphone untuk mengkontrol hasil dari data ataupun juga pembacaan sensor DHT22, maka kita bisa melihat langsung entah itu dari segi suhunya berapa, kelembapannya berapa melalui layar LCD tersebut. Dan juga ada alat-alat yang lain yaitu kabel jumper dan juga alat-alat kebutuhan kelengkapan yang lain untuk bisa merangkai ini, terutama seperti box, dan juga ada yang namanya adapter 12 volt DC untuk memberikan tenaga kepada kipas, karena ISP ini dayanya hanya bisa menggunakan 5 volt, maka tidak akan kuat untuk menghidupkan kipas 12 volt DC. Setup koneksi dan library. Baris ini berfungsi untuk memanggil semua library yang dibutuhkan, seperti koneksi WiFi, blink, sensor suhu, dan LCD. Terus kedua ada WiFi, koneksi WiFi, dan token blink. Di sini masukkan SSID dan password WiFi, sertakan token dari aplikasi blink yang digunakan untuk menghubungkan ke proyek yang telah kita buat. Terus ada inisialisasi pin. Inisialisasi pin yaitu ada DHT pin 4 digunakan untuk sensor DHT22. Terus ada relay underscore pin 5 digunakan untuk relay kipas. Lalu untuk loop atau logika otomatisnya, bagiannya kipasnya itu jika suhunya itu membaca lebih dari 30 derajat, kipas akan otomatis hidup sendiri. Baiklah, kita akan menguji coba proyek ini. Suhunya 10,30 derajat Celcius. Terus kelembapannya 50%. Baiklah, kita akan melihat untuk di tampilan cloud pada blinknya. NA3 V4 itu adalah kelembapannya 50 dan suhu V5 itu adalah suhunya ya 10 derajat Celcius. Demikian presentasi dari tim kami, tim Ibrah IoT Universitas Ibrahimi Situbondo. Dari hasil yang sudah kita demonstrasikan, suhu dan juga kelembapan sudah ditemukan, sensornya juga bisa membaca suhu dan juga kelembapan di ruangan ini, maka di cloud-nya juga kita sudah tampilkan, sudah kita kontrol dan juga kita uji coba berulang. Maka berakhir pula presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.